guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Barat Anenenu. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Koratala Lasiva dan dibintangi oleh Mahesh Babu. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Barat Anenenu ini menceritakan tentang seorang anak yang meneruskan perjuangan ayahnya, yaitu menjadi pemimpin yang jujur dan mengayomi rakyatnya. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak yang bernama Barat. Ia sangat dekat dengan ibunya. Barat juga dididik dengan sangat baik. Contohnya tidak melanggar janji dan seorang pria harus berpegang teguh kepada janjinya. Ayah Barat yang bernama Rao merupakan seorang politisi yang baik hati. Ia selalu sibuk dengan partainya yang baru didirikan dengan temannya. Dan karena hal itu, Rao tidak pernah punya waktu untuk keluarganya. టైంకి మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నావా? Suatu hari, Ibu Barat tidak terbangun dari tidurnya. Bisa disebut juga ia telah meninggal dunia karena ibunya memang mempunyai penyakit sejak lama. Barat sangat terpukul dengan kematian ibunya. Begitu juga dengan Rao, ayah Barat. Sejak kematian istrinya, ayah Barat ingin selalu menjaga Barat. Namun pemilu semakin dekat dan partai mereka membutuhkan kehadiran Rao untuk memenangkan pemilu. Parada yang merupakan teman Rao menyarankan agar Rao menikah lagi karena di usianya ini Barat masih membutuhkan sosok seorang ibu. దానికి నువ్వు ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవాలి. Singkat cerita, ayah Barat kini telah menikah lagi. Namun ibu tiri Barat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ia hanya cinta kepada ayah Barat saja, sedangkan Barat sama sekali tidak diperdulikan. Hal itu membuat Barat lebih sering berada di rumah temannya Subas. Dan ketika orang tua Subas berencana untuk pergi kerja ke London, Barat ingin ikut bersama mereka. Ia akan melanjutkan pendidikannya di sana. Barat pun besar dan berkembang dalam budaya luar negeri. Beberapa tahun pun telah berlalu. Kini Barat sudah beranjak dewasa. Ia telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas of Oxford. Namun kabar duka pun datang. Ayah Barat telah meninggal terkena stroke. Mendengar kabar tersebut, Barat pun bergegas terbang ke India. Singkat cerita, Barat telah sampai di rumahnya. Rumah Barat sangat besar karena ayah Barat merupakan ketua menteri di daerahnya itu. Namun saat itu Barat tidak sempat melihat jasad ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Lalu Parada menjelaskan jika pembakaran jenazah sengaja dipercepat karena rakyat sangat bersedih dengan kematian pemimpin mereka. నువ్వు వచ్చేదాకా ఆపుదాం అనుకున్నాం కానీ Singkat cerita, berita telah meributkan siapa yang akan menjadi ketua menteri selanjutnya. Padahal Menteri Rao baru saja meninggal, keluarganya juga masih berduka. Dan adik bungsu Barat juga tak mau bicara setelah kematian ayahnya. Keesokan harinya, Barat keluar rumah. Saat di jalan, ia sangat terkejut melihat masyarakat yang tidak mengikuti aturan lalu lintas. Banyak orang menyeberang jalan sembarangan, menerobos lampu merah, dan juga yang lainnya. Kejadian itu sangat mengganggu Barat yang selalu taat aturan saat di luar negeri. Di sisi lain, pemerintah semakin sibuk untuk mengambil posisi sebagai ketua menteri. Beberapa menteri dan MLA tiap partai mulai berebutan. Setelah semua pertimbangan, Parada meminta Barat untuk menjadi ketua menteri untuk menggantikan ayahnya. Namun Barat menolak karena ia tidak tertarik dengan politik dan besok pagi Barat akan kembali ke London. Lalu Parada berkata, jika Barat bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Partai tetap akan solid jika Barat sendiri yang menggantikan ayahnya. Parada juga berkata, sejak awal partai ini didirikan, ayahmu mengurus tanggung jawab CM, sedangkan saya sendiri bertanggung jawab pada partai. Dan partai akan berpisah jika salah satu di antara mereka menjadi CM, dan Anda harus menjadi CM demi keberadaan partai.
జనాని కోసం రాష్ట్రాని కోసం Dan akhirnya Barat mau mengambil jabatannya sebagai CM. Saat itu Barat disumpah untuk bekerja secara totalitas demi kesejahteraan rakyat. శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం Suatu hari Barat mulai berkenalan dengan para pejabat di kantor sekretariat negara. Barat berkata jika ia butuh bimbingan dalam bekerja karena ia tidak tahu apa-apa tentang negara dan rakyat. Tapi percayalah, saya orang yang sangat cepat dalam belajar, ucap Barat. Dan masalah pertama yang ingin diselesaikan Barat adalah masalah lalu lintas. Dan hari itu juga pejabat yang terkait dipanggil. Untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, Barat memutuskan akan menaikkan denda sampai 20 kali lipat. Dan dengan begitu, masyarakat akan takut melakukan pelanggaran lagi. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి భయం బాధ్యత Singkat cerita, aturan baru pun diterapkan. Masyarakat dibuat kaget dengan nominal denda yang sangat besar. Peraturan tersebut banyak diprotes oleh masyarakat, meskipun ada sebagian yang memberikan dukungan. Di tempat lain, Parada menegur Barat. Ia berkata jika ingin mengambil keputusan harap berdiskusi dulu dengan dirinya. Lalu Barat berkata jika kebijakan itu telah ia pertimbangkan untuk kebaikan bersama. కరెక్ట్ అనిపించింది. గుడ్. Suatu hari saat di perjalanan, Barat melihat gadis cantik yang bernama Pasumati. Setiap hari Barat selalu mencuri pandang tanpa diketahui Pasumati. Pasumati adalah mahasiswi bersahaja. Ia memiliki beberapa teman dan mereka mengagumi kegantengan si M Barat. Akan tetapi Pasumati tidak peduli. Saat itu telepon Pasumati berdering. Lalu teman Pasumati yang bernama Parsha mengangkatnya. Parsha dibuat kesal saat penelpon mengaku si M Barat, padahal kebenarannya itu memang si M Barat. Teman-teman Pasumati mengira itu hanya tipuan saja karena tidak mungkin seorang si M menelpon langsung. Dan setelah beberapa kali menelpon, Pasumati sendiri yang mengangkatnya. Namun Pasumati tetap tidak percaya jika itu si M Barat. Lalu si M Barat meminta Pasumati agar menelpon sekretariat negara. Dan setelah dicek, Pasumati dan teman-temannya percaya jika yang menelpon itu memang si M Barat. Lalu si M Barat mengajak Pasumati bertemu sambil ngopi besok pagi agar mereka berdua saling mengenal. దానికంటే ముందు మార్నింగ్ 7:30 ఇస్ ఓకే. Keesokan harinya, Barat pun mendatangi tempat yang sudah ditentukan untuk bertemu. Tak lama Pasumati datang bersama teman-temannya. Di sana Barat tidak sungkan untuk memuji Pasumati. Namun sayangnya pertemuan itu tidak bisa lama-lama karena Barat harus menghadiri sidang dewan. సార్ కూడా ఫ్రీగా ఉండాలి కదమ్మా, షెడ్యూల్ చూసి చెప్తా. బిల్ కట్టే Singkat cerita, rapat dewan pun dimulai. Saat itu pimpinan partai oposisi yang bernama Sripati langsung menyerang kebijakan yang telah ditentukan Barat. Dan kebijakan itu dianggap sangat membebani rakyat. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat justru malah menjadi penghisap darah rakyat. Padahal rakyat sengaja melanggar karena mereka dikejar waktu untuk bekerja. Sedangkan pemerintah justru ingin merampok gaji sebulan mereka. Mendengar partai oposisi menyerang kebijakan pemerintah, para wakil rakyat dari partai penguasa tidak tinggal diam. Mereka justru mendukung kebijakan Barat. Keributan pun terjadi di ruang sidang. Barat yang melihat semua itu, ia pun gagaro tarang. Lalu Barat memberikan jawaban atas kebijakan yang telah ia buat. Barat berkata, jika masyarakat tidak ingin terkena denda, maka mereka jangan pernah melakukan pelanggaran. Dan aturan itu diberlakukan demi menjaga nyawa mereka sendiri. Karena jika hal tersebut dibiarkan, mungkin banyak yang akan meninggal karena kecelakaan. Barat hanya ingin masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Barat juga berkata, dendaan akan tetap diberlakukan bagi orang-orang yang melanggar, termasuk orang-orang yang berada di sini. It's a fact and it has to be on record, Madam Speaker. Lalu Barat meninggalkan gedung parlemen. Keesokan harinya Barat menghadiri kembali sidang parlemen. Di sana Barat memutuskan kebijakan lainnya, yaitu transparansi anggaran. Publik bisa melihat secara detail menggunakan uang rakyat. Pemerintah dan kontraktor tidak bisa lagi berbuat curang dalam proyek. Barat benar-benar membawa pemerintahan era baru. Mutasi pejabat juga dilakukan sesuai kemampuan masing-masing. Tidak ada lagi pejabat titipan yang terjadi seperti selama ini.
Dan ada satu kasus korupsi yang menjadi perhatian Barat saat itu. Dan kasus itu melibatkan pria yang bernama Manohar, yang merupakan putra pimpinan partai oposisi. Manohar dilaporkan oleh beberapa LSM. Ia dituduh telah mengambil 800 hektar lahan milik pemerintah. ఎన్జిఓ సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఎప్పటికే పలు స్కాములు Singkat cerita, setelah kematian ayahnya, adik Barat akhirnya mau berbicara lagi. Dan semua itu berkat Barat yang selalu meluangkan waktu meskipun di tengah kesibukannya. Dan setelah itu Barat mengadakan rapat kabinet pertama. Saat itu masalah pendidikan disorot karena telah dijadikan ladang bisnis. Kesenjangan sekolah swasta dan negeri terjadi semakin parah. Saat itu Menteri Pendidikan berkata jika sekolah dan kampus swasta lebih diminati masyarakat karena kualitasnya. Sedangkan sekolah negeri kondisinya banyak tidak memenuhi standar. Namun Barat berpikir sangat mudah mengatasi masalah itu karena pemerintah tinggal meningkatkan kualitas sekolah negeri, dan itu adalah tugas Menteri Pendidikan. Satu hal lagi menjadi atensi Barat, banyak sekolah swasta yang menerapkan biaya mahal di atas standar, dan ternyata salah satunya adalah sekolah swasta milik Menteri Pendidikan. Mendengar semua itu, Menteri Pendidikan menjadi malu sendiri dalam rapat itu. Singkat cerita, komite pendidikan yang dibentuk Barat bergerak cepat. Banyak sekolah dan kampus swasta yang melanggar aturan ditutup, dan masyarakat sangat bahagia dengan apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Suatu hari, Barat terkejut melihat Pak Sumati yang berada di kantornya. Ternyata Pak Sumati bergabung dengan tim peneliti yang dibentuk oleh Kepala Sekretariat. Tugas Pak Sumati dan tim akan meneliti berbagai masalah rakyat. Melihat Pak Sumati, Barat pun jadi salting. మన ఓల్డ్ రికార్డ్స్ యాక్సెస్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. Dan sejak itu hubungan Barat dan Pak Sumati semakin dekat. Mereka pun kini sering menghabiskan waktu bersama, dan Barat sengaja menggunakan kumis palsu agar tidak dikenali rakyat. Namun meskipun sudah semakin dekat, Pak Sumati tetap memanggil Barat dengan sebutan Pak. Di tempat lain, Inspektur Arpin Krishna mendatangi Manohar karena kasus korupsi Manohar telah memasuki tahap penyelidikan. Saat itu Inspektur Arpin berkata jika Manohar dilarang pergi keluar kota sampai penyelidikan selesai. Singkat cerita, Parada menemui Inspektur Arpin. Saat itu Parada meminta Inspektur Arpin untuk menghentikan kasus Manohar karena pemerintahan bisa digoyang jika kasus anak pimpinan partai oposisi diusut. Namun Inspektur Arpin menolak hal tersebut sehingga ia pun mendapatkan tamparan keras dari Parada. Lalu Parada mempermalukan Inspektur Arpin. Parada mengancam jika Arpin tidak patuh maka ia akan memecatnya. Apa? Setelah kejadian itu, kasus Manohar pun ditutup, dan itu artinya Inspektur Arpin telah tunduk. Media mengabarkan bahwa pengadilan memutuskan jika Manohar tidak bersalah karena polisi gagal menghadirkan saksi dan bukti. Di sisi lain, Parada menelpon Barat. Ia meminta Barat untuk menghadiri pertemuan, dan di pertemuan itu orang-orang penting juga akan datang. Singkat cerita, Barat pun sampai di pertemuan tersebut. Saat itu Barat terkejut karena yang dianggap orang-orang penting adalah pejabat pemerintah, ketua partai penguasa, dan partai oposisi. Bahkan Manohar juga hadir di sana. Saat itu Sripati meminta Barat untuk saling melindungi. Barat bebas mengurus rakyat dan pengusaha, asalkan tidak menyentuh pimpinan partai. Sripati juga berkata, saat kami berkuasa, kami melindungi kalian. Dan saat kalian berkuasa, kalian harus melindungi kami. Dan itu perjanjian dan kesepakatannya. Namun Barat tidak sependapat dengan hal itu. Barat berkata jika itu adalah kesepakatan bodoh yang pernah ia dengar. Ucapan Barat membuat semua yang berada di sana tersinggung, apalagi saat Barat meminta mereka untuk bekerja dengan baik. Para menteri tidak suka dengan gaya pemerintahan Barat. Mereka berpikir seharusnya mereka menimbun kekayaan saat mereka berkuasa. Namun keberadaan Barat justru mengacaukan semuanya. Saat itu Barat mulai memahami otak politisi dan para pejabat. Di otak mereka tidak pernah memikirkan nasib rakyat, dan janji bekerja untuk rakyat hanyalah gombal.
bersikap membela kepentingan rakyat sekedar sandiwara saja. Manohar pun tertawa mendengar kata-kata Bharat. Lalu Manohar berkata, jika ia telah menghasilkan ribuan crore secara ilegal, namun tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan kasus terbaru Manohar telah selesai begitu saja. Pertemuan itu semakin kacau saat Bharat mengatakan jika Manohar idiot. Mendengar ucapan Bharat, Manohar ingin memukulnya, namun Bharat menunjukkan kekuatannya dan langsung membanting Manohar. Setelah itu, Bharat meninggalkan pertemuan tersebut. Keesokan harinya, beberapa pemuda dari daerah Rayalasema mendatangi Bharat. Mereka mengeluhkan kehidupan masyarakat yang masih dalam penderitaan. Mereka memiliki wakil rakyat yang bernama Damu dari partai yang sama dengan Bharat. Tapi Damu tidak pernah peduli dengan masyarakat. Bahkan semua bantuan dari pemerintah dikorupsi oleh Damu. Dan jika ada masyarakat yang mengeluh atau bertanya akan langsung hilang dari desa. Lalu pemuda yang bernama Ramana berkata, masa jabatan Damu telah berakhir Pak, namun sekarang akan digantikan oleh anaknya. Dan itu sama saja Pak. Dan untuk menyelesaikan masalah, Bharat menyarankan agar Ramana ikut pemilu dan menjadi MLA. Apalagi Ramana sangat mengetahui masalah di daerahnya. Bharat juga berkata, jangan takut, saya akan mendukung kalian dari belakang. Singkat cerita, Ramana pun mulai mencari dukungan dari masyarakat. Dia maju melalui jalur independen untuk menjadi MLA. Itu artinya Ramana akan bersaing dengan calon terkuat dari partai penguasa. Dan calon itu bernama Jagadis, anak dari MLA Damu. Lalu Damu dan Jagadis mendatangi Parada. Mereka kesal karena ada calon independen yang didukung si M. Bharat. Dan tentu saja itu fenomena yang aneh. Tiket pemilu diberikan kepada Jagadis, namun si M. Bharat justru malah mendukung orang lain. Saat itu Parada tidak banyak bicara. Ia menyuruh Damu menyelesaikannya sendiri, dan ia menyarankan jika jalan kekerasan bisa digunakan untuk menghancurkan lawan. అనుచరుల్ని ఊళ్ళని భయపెడుతుంటే Lalu anak buah Damu menghajar dan mengintimidasi masyarakat yang mendukung Ramana. Masyarakat mulai ketakutan, namun Ramana sendiri akan tetap maju meskipun apa yang akan terjadi. దొరికి ప్రాణాలతో బతుకుంటే చాలన్నట్టున్నాం. ఛీ. Di sisi lain, Bharat mengetahui politik kekerasan itu dan nyawa Ramana juga bisa terancam. Lalu Bharat memerintahkan kepala keamanannya untuk mengirim pasukan menyamar untuk menjaga keselamatan Ramana. Dan kekhawatiran Bharat pun tidak keliru. Suatu malam, anak buah Damu akan membunuh Ramana yang pada saat itu sedang tidur. Dan para pasukan yang dikirim Bharat dapat melumpuhkan mereka tanpa diketahui Ramana. Karena rencananya itu gagal, Damu memerintahkan DSP atau Wakil Inspektur Polisi setempat untuk membunuh Ramana. Lalu Damu memerintahkan polisi agar menjemput Ramana ke rumahnya untuk dibawa ke tempat Damu. Beruntungnya Bharat datang menggunakan helikopter untuk menghentikannya. Singkat cerita, Ramana kini tidak takut lagi berhadapan dengan Damu karena di belakangnya ada si M. Bharat. Lalu si M. Bharat berkata, saya sudah berjanji akan berada di belakang Ramana, dan jika saya berjanji akan saya tepati bagaimanapun caranya. Lalu Damu berkata jika ia tidak lagi menghormati Bharat sebagai si M. Damu menilai keberanian Bharat karena memiliki pengawal, dan hal tersebut membuat Bharat tersinggung. Lalu Bharat memerintahkan pengawalnya untuk menjadi penonton saja selama 10 menit. Pasukan keamanan si M tidak bisa membiarkan Bharat bertarung karena itu sangat berbahaya. Lalu Bharat berkata, jika saya tidak bisa melindungi diri, lalu bagaimana saya bisa melindungi negara? Dan pertarungan pun terjadi.
Barat dapat mengalahkan semua anak buah Damu hanya dalam waktu 10 menit. Melihat aksi Barat, Damu dan Jagadis merasa ketakutan. Lalu Damu berjanji jika ia tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu di wilayah itu. అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్తానని దైవ Singkat cerita, Ramana pun akhirnya menang dalam pemilu tersebut. Dan hal itu membuat Parada dan partainya bergerak. Mereka berpikir jika menjadikan Barat CM adalah kesalahan besar. Di sisi lain, Barat semakin bergerak tanpa konsultasi dengan Parada. Barat melakukan belusukan ke beberapa desa. Belusukan itu membuat para pejabat dan MLA panik. Di sana, Barat mendengar langsung keluh kesah rakyatnya. Setelah mengetahui semua itu, Barat akan memecat pejabat dan petugas yang dianggap tidak becus bekerja. కూడా అతనికి లేదు బాగా క్లోజ్ అనుకుంటా Sektor pendidikan, pertanian, UMKM, dan lainnya menjadi perhatian Barat. Banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat, namun tentu saja tidak semuanya. వాట్ డు యు నో అబౌట్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ Human brain is made up of 3 parts. Suatu hari, Barat menyampaikan hasil kunjungannya dari beberapa desa kepada wakil rakyat. Barat berkata rakyat memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan secara bersamaan. Oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah menganggarkan dana desa. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah menyelesaikan masalahnya sendiri. Barat telah melakukan kajian dan analisis anggaran. Setiap desa bisa diberikan anggaran sebesar 5 crore setiap tahunnya. Di Andhra Pradesh terdapat 25 desa, dan itu tidak akan menghabiskan setengah dari uang negara. చలో మేడం స్పీకర్ అలాగని 23,000 గ్రామాల గురించి Para wakil rakyat dari partai penguasa maupun oposisi menolak keras rencana Barat, dan mereka lebih memilih keluar. Namun Barat tidak peduli, ia sebagai CM akan tetap menganggarkan dana desa itu. పరిపాలనకి నాంది పలుకుతాం Dan keputusan Barat mendapat dukungan besar dari masyarakat. Sedangkan para politisi dan pejabat mulai memikirkan cara untuk menggulingkan Barat. Dan Parada sekarang mau menjadi CM. Parada juga mulai mencari kesalahan Barat. Namun karena Barat tidak mempunyai kesalahan, kini asmara Barat dan Pasumati bisa dijadikan isu besar. Parada mendapatkan informasi tentang Pasumati dari Pasriwat yang merupakan kepala sekretariat negara. తిరుగుతున్నారు ఐ థింక్ దే ఆర్ సీయింగ్ ఈచ్ అదర్ మై ఫాదర్ ఏమో Singkat cerita, media memberitahukan hubungan Barat dan Pasumati dengan kata-kata yang sangat buruk. Barat dituding menyalahgunakan kekuasaan dengan mempekerjakan Pasumati di kantornya. Barat dan Pasumati juga difitnah selalu berdekat-dekatan saat bekerja. Melihat berita tersebut, ayah Pasumati sangat malu. Lalu ia memarahi Pasumati karena telah menjalin hubungan dengan seorang CM. Di sisi lain, Barat tidak menyangka jika hubungannya dengan Pasumati menjadi konsumsi publik. Parahnya, media selalu menyampaikan komentar-komentar negatif setiap harinya. Barat yang tadinya dipuji kini dibuat terhina. Desakan agar Barat mengundurkan diri pun mencuat. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab, Barat memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Karena sejak awal ia memang tidak pernah berambisi untuk menduduki jabatan itu. Dan posisi Barat pun digantikan oleh Parada. Saat itu Parada berkata jika ia mau menjadi CM demi kepentingan rakyat dan karena desakan partai. Sedangkan Barat berharap dapat bertemu Pasumati yang sudah tidak dapat dihubungi. Barat mendapatkan informasi jika Pasumati dan ayahnya akan pulang kampung. Mendengar hal tersebut, Barat pun bergegas pergi ke stasiun. Di sana ia menemui ayah Pasumati. Barat berkata jika ia dan Pasumati saling mencintai. Barat juga tidak peduli apa kata orang. Namun ayah Pasumati tidak bisa merestui hubungan mereka. Dan Pasumati akan dibawa ke kampung karena malu dengan pemberitaan di media. తను మీతో పంపి Kepada Pasumati, Barat berjanji jika ia akan selalu mencintai dan menunggunya. Namun Pasumati hanya terdiam tanpa menjawab sepatah kata pun. Singkat cerita, Barat akan melanjutkan hidupnya di London. Ia pun pamit pergi kepada keluarganya. Ibu tiri Barat tidak lagi cuek seperti dulu. Apalagi anak bungsunya bisa bicara berkat Barat. Ibu Barat berkata jika ayah Barat pasti bangga kepada Barat atas apa yang dilakukan Barat untuk negara dan rakyatnya. Dan hal itu terbukti karena rakyat begitu mencintai Barat. కానీ నువ్వు వచ్చాక
ఎక్కడ చూసినా Saat itu, sekretaris pribadi Barat yang bernama Bhaskar berharap agar Barat tidak pergi ke London karena negara dan rakyat membutuhkan pemimpin seperti Barat. ఒక మంచి సమాజంలో అడుగు పెట్టాలంటే Setelah berpikir mendalam, akhirnya Barat mengadakan konferensi pers. Saat itu, wartawan langsung menyerang Barat dengan bertanya tentang Pasumati. Media seakan tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan Barat selama 8 bulan menjabat sebagai CM. Padahal banyak hal baik yang terjadi, seperti pelanggaran lalu lintas dibuat disiplin, pejabat malas dipecat, kualitas pendidikan diperbaiki, masalah desa diselesaikan, dan yang lain sebagainya. Barat menyadari semua yang dikatakannya itu tidak penting bagi media, karena bagi media hal menarik adalah kehidupan pribadinya. Barat sangat kecewa dengan media. Barat berkata, "Saya menyukai Pasumati sejak pandangan pertama. Saya ingin menjaganya, tapi saya tidak bisa dan itu semua karena kalian." Barat juga berkata jika Pasumati tetap memanggilnya dengan sebutan Pak, dan itu semua karena Pasumati sangat menghormati posisi Barat sebagai CM. Tapi media malah berbicara yang tidak-tidak demi bisnis. Barat berpesan kepada rakyat agar tidak lagi mengurus masalah pribadinya. Barat juga tidak ingin memimpin masyarakat yang tidak mau mengubah hidupnya lebih baik. Barat berkata, "Kalian jalani saja kehidupan kalian yang menyedihkan ini. Biarlah kalian dipimpin oleh orang lain." ఇలాగే చస్తూ ప్రతిక్షణం బతకండి. Masyarakat yang menyaksikan hal tersebut mereka pun tersentuh hatinya. Mereka menginginkan Barat untuk menjadi CM lagi. Semua MLA didatangi dan dipaksa untuk mewujudkan itu. Jika tidak, maka MLA akan diusir dari tempat tinggalnya. Singkat cerita, semua MLA mengadakan pertemuan darurat dengan CM Parada. Mereka menyarankan agar Parada mengundurkan diri. Mereka juga berkata jika rakyat akan tenang bila Barat menjadi CM lagi. Di sisi lain, Inspektur Arpin menemui Barat terkait dengan kasus korupsi Manohar. Saat itu Arpin meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan semua itu karena ada tekanan dari partai penguasa. Arpin juga memberitahukan jika ada wartawan investigasi bernama Mitra yang memiliki banyak bukti mengenai kasus Manohar. Akan tetapi Mitra bersembunyi di desa terpencil karena ia takut akan dibunuh. Lalu Barat mengajak mantan kepala keamanannya untuk menemui wartawan itu. Singkat cerita, Barat pun sampai di rumah Mitra. Saat itu Mitra memberitahukan berita yang sangat mengejutkan kepada Barat. Mitra telah bertemu ayah Barat CM Rao sebelum kematiannya. Mitra telah memberikan bukti jika korupsi yang dilakukan Manohar dibantu oleh Parada. Dan beberapa hari setelah mendapatkan bukti itu, ayah Barat dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Anehnya, mayat ayah Barat tidak diotopsi dan juga tidak dikremasi. Kemudian Mitra memberikan sebuah flash disk berisikan bukti-bukti kejahatan Parada dan Manohar. Barat bisa menggunakan bukti itu untuk membongkar para perusak negara. Singkat cerita, saat Barat akan pergi meninggalkan rumah Mitra, ternyata ia telah diikuti oleh anak buah Parada. Anak buah Parada akan menembak Barat, akan tetapi Muhtar mengorbankan dirinya sehingga peluru mengenai tangannya. Lalu Barat dikejar untuk dibunuh. Namun Barat tidak berusaha untuk kabur. Justru ia malah menghajar semua anak buah Parada. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Barat menyuruh anak buah Parada untuk memanggil teman-teman mereka semua untuk menghadapinya. Tak lama preman lainnya datang dengan pasukan yang lebih banyak. Akan tetapi Barat tidak gentar meskipun ia sendirian. Namun hal tidak terduga pun terjadi guys. Ternyata ribuan orang datang dari belakang Barat dan mereka adalah rakyat yang ingin melindungi pemimpinnya. Semua rakyat bertarung dengan preman-preman itu, sedangkan Barat hanya jadi penonton saja. Dan itulah kekuatan rakyat yang sesungguhnya. Siapa yang berani menyentuh pemimpinnya, maka rakyat akan membunuhnya.
Setelah itu Barat dikawal pulang oleh ribuan orang dengan selamat. Lalu Barat langsung menemui Parada. Barat telah mengetahui jika dirinya dijadikan CM karena dianggap akan dapat dikendalikan. Kini Barat menanyakan persahabatan Parada dengan ayahnya selama 45 tahun. Saat itu Parada tidak memberikan bantahan apapun. Parada juga mengaku jika dirinya terpaksa membunuh ayah Barat dan pembunuhan itu dilakukan dengan cara membuat ayah Barat overdosis. Parada berkata, ayahmu telah mengajukan kasus dan akan memenjarakan saya, sedangkan saya adalah sahabatnya. Saat itu Barat menilai jika kesalahan Parada terlalu besar dan tidak termaafkan, dan Barat akan membongkar kejahatan Parada dengan bukti yang dimilikinya. Lalu Parada memohon agar Barat memaafkannya. Parada berkata akan menjadikan Barat CM lagi, asalkan bukti tidak diungkap ke publik. Parada juga berjanji akan meninggalkan politik. Namun Barat tidak peduli dengan semua itu. Barat hanya ingin publik tahu tentang semua kejahatan Parada. Mendengar semua itu, Parada menjadi frustasi dan memilih bunuh diri. Singkat cerita, jabatan CM diduduki kembali oleh Barat dan tidak butuh waktu lama semua politisi dan pejabat korup pun ditangkap, terutama si Manohar. Di akhir film, Barat dan keluarganya mendatangi rumah Pasumati untuk melamarnya. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya Admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.